Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sadam Sistematika. Kali ini kita akan mencoba memahami kembali tentang sebuah aplikasi yang sangat bagus yang bernama GeoGebra. GeoGebra merupakan sebuah aplikasi yang berasal sebenarnya dari dua kata, yaitu geometri dan aljabar. Geometri dan aljabar merupakan dua bidang dalam matematika, ya. Di samping ada lagi statistika, analisis, dan lainnya. Nah, aplikasi GeoGebra ini merupakan aplikasi wajib, ya. Bagi saya itu adalah aplikasi wajib yang dipahami oleh mahasiswa calon guru matematika, karena aplikasi ini sangat banyak fungsinya, apakah itu di bidang geometri maupun aljabar. Nah, di dalam aplikasi GeoGebra ini kita juga bisa melakukan analisis dalam bentuk menu statistika. Jadi di GeoGebra ini selain ada geometri dan aljabar, juga ada statistikanya. Nah, di GeoGebra ini aplikasinya kita mempelajari ada titik, kemudian ada garis, ada bangun datar, dan juga ada bangun ruang. Kemudian seperti kata saya tadi, juga ditambah dengan statistika. Di sana kita juga dapat membuat histogram, poligon, kemudian distribusi normal bisa kita buat di sana. Nah, tentunya aplikasi ini sudah pernah dipelajari juga mungkin di sekolah ataupun di mata kuliah yang lainnya, contohnya di aplikasi komputer. Namun di mata kuliah aplikasi komputer lanjut ini kita akan melanjutkan pelajaran di aplikasi komputer itu, dimana kita lebih mengeksplornya, lebih merincinya, lebih mendalami GeoGebra ini. Kemudian nantinya kita akan membuat sebuah video menggunakan aplikasi perekam layar seperti yang saya lakukan ini. Saya menggunakan aplikasi perekam layar sehingga segala aktivitas yang ada di layar komputer ataupun laptop bisa terekam dan bisa kita share. Contohnya kita upload ke YouTube dan kita share kepada orang lain. Nantinya Anda ini yang calon guru bisa berbagi kepada siswanya tentang GeoGebra ini, ya. Apalagi pada masa daring ini tentunya tidak bisa tatap muka secara langsung. Mau tak mau kita harus menggunakan aplikasi agar segala bahan materi yang kita ajarkan itu bisa sampai kepada siswa kita kapanpun, dimanapun, dan dapat diulang berapa kali pun. Nah, sebelum membuat video, nantinya kita akan mempelajari juga tentang membuat skrip video, karena tanpa skrip video kita nanti tidak maksimal dalam membuat videonya, ya. Dalam skrip video itu kita nanti akan menentukan scene-scene dari video tersebut, waktunya dari menit keberapa, detik keberapa, itu isinya apa yang mau kita perbuat dalam waktu tersebut. Jadi itulah skrip videonya. Nah, nantinya pada umumnya dalam aplikasi komputer ini, karena perkuliahan kita ini daring, maka tugasnya ya lebih banyak nanti berupa project yang nantinya akan diupload, apakah itu berupa video ataukah berupa file-file project saja, begitu ya. Tapi
akan lebih banyak, hampir semua pembelajaran kita ini akan lebih banyak berupa video nanti. Projectnya divideokan, kemudian diupload ke YouTube. Nah, jangan lupa di subscribe dulu akun YouTube Bapak ini. Nah, langsung saja ya. Mari kita mulai mengulang-ulang kembali pelajaran GeoGebra yang kita sudah pelajari mungkin pada perkuliahan sebelumnya atau kuliah sebelumnya. Nah, tentunya langkah pertama kita buka browsernya. Bapak di sini menggunakan browser Google Chrome yang sudah terupdate. Sekarang kita kunjungi situs GeoGebra-nya dengan mengetikkan www.geogebra.org. ya. Nah, ini adalah situs untuk mengunjungi aplikasi GeoGebra-nya. Nah, ini tampilan home dari GeoGebra-nya. Kita dihadapkan kepada Star Calculator atau Classroom Resource. Nah, sebenarnya di GeoGebra ini selain menyediakan aplikasi juga disediakan Classroom ya. Nanti kita juga akan mempelajari beberapa classroom online ya, di mana kita belajar online dan disediakan ruangan kelas berbasis online ya. Misalnya nanti kita akan mempelajari kelas-kelas online, yaitu aplikasi kelas-kelas online berupa Edmodo. Kemudian ada lagi juga Quizizz, tapi itu khusus ke kuis. Kemudian ada lagi Google Classroom. Nanti kita akan pelajari juga lebih detailnya nanti lagi ya, pada pertemuan selanjutnya. Nah, di GeoGebra ini merupakan sebuah aplikasi juga ya, yang bisa kita buka langsung di browser. Ya, browser itu merupakan aplikasi browsing yang bisa kita buka di laptop ataupun notebook, komputer ataupun HP ya. Ya, contoh browser yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini, Microsoft Edge, Internet Explorer, dan lain sebagainya. Nah, kelebihan GeoGebra ini tadi sudah saya sebutkan, dia membantu kita menyelesaikan permasalahan tentang geometri dan aljabar, dan ditambah juga dengan statistika. Itu kelebihannya. Kemudian aplikasi ini selain bisa dibuka di browser, bisa juga aplikasi ini dijalankan langsung di aplikasi Android ya. Jadi aplikasi GeoGebra ini sudah tersedia juga di Android. Nah, untuk iOS, iPhone saya juga belum menceknya apakah ada ini, dan ada pun apakah gratis saya tidak tahu. Namun di Android ini aplikasinya gratis ya. Ini merupakan aplikasi matematika katanya ya. Nah, di Classroom ini kita bisa membuat kelas ya, kelas online, yang mana nanti bisa Anda membuat bahan-bahan ajar, apakah itu RPP, RKPD, segala macam. Nah, apalagi Anda jurusan matematika, prodi pendidikan matematika, Anda bisa membuat ini sebagai sebuah penelitian nantinya. Karena juga senior Anda yang sedang saya uji sekarang ya, dia juga mengembangkan sebuah penelitian yang mana membuat LKPD berbasis GeoGebra Classroom ini. Nah, ini juga merupakan bisa menjadi sebuah penelitian, dan ini sangat cocok apalagi dalam kondisi pembelajaran daring ini. Nah, namun kita lanjut kepada tujuan utama dari video ini hanya untuk perkenalan saja. Ini menu utamanya di sini, ya, menu awalnya di menu home-nya. Nah, kita masuk ke aplikasi download. Di sini kita disediakan 6 aplikasi ya. Ada Graphing Calculator, 3D Calculator, Geometri, GeoGebra Classic 5 dan 6, kemudian Cas Calculator.
Nah, pada umumnya yang kita gunakan yaitu geometri dan GeoGebra klasik ya. Nah, sebenarnya ketika kita download aplikasi GeoGebra klasik ini, di dalamnya juga ada geometri ya. Nah, kelebihan satu lagi di aplikasi GeoGebra ini, kita bisa langsung start mulai menggunakan aplikasi ini secara online ya. Itu berbasis browser, kita bisa buka langsung di browsernya dengan klik start. Nah, bisa juga kita klik download. Jadi kita download, kita install, jadi kita tidak perlu menggunakan koneksi internet ketika ingin menggunakannya kembali. Nah, jika kita tidak ingin mendownloadnya, kita tinggal klik start, namun kita harus memiliki koneksi internet untuk memulainya. Nah, sebagaimana tadi saya beritahu, kita akan mempelajari menu-menu utama, kita akan ulang lagi menu-menu utama yang ada di geometri. Nah, sebelum saya download, coba kita lihat tampilannya kalau kita klik start saja. Nah, ini tampilannya ketika kita klik start. Jadi dia online ya, berbasis online. Nah, bagaimana kalau kita download? Klik download. Di sini saya menggunakan aplikasi download tambahan yang bernama Internet Download Manager. Lalu saya klik start download. Nah, mungkin dengan IDM ini kita downloadnya lebih cepat lagi gitu ya. Baik, kita sudah selesai mendownload aplikasi GeoGebra geometrinya. Sekarang kita lihat ini aplikasinya, kemudian kita install, klik kanan, kemudian run administrator, tunggu. Nah, sekarang aplikasi geometrinya sudah kita install. Ini dia ikonnya yang ada di desktop. Kita buka ya. Kita perluas, maximize. Nah, ini dia tampilan awal dari geometri GeoGebra. Nah, coba kita setting dulu di gerigi kanan atas ini. Kita show axis, menampilkan sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita klik show grid untuk lebih mendetailkannya. Kita buat major and minor supaya lebih jelas. Kemudian kita klik setting. Ini ada X axis, kita bisa di X axis ini berarti sumbu horizontal, sumbu X ini kita ganti unitnya menjadi apa? Apakah milimeter atau sentimeter atau meter ya? Ini bisa kita ganti. Kemudian sumbu Y-nya juga bisa kita ganti satuannya apa gitu ya. Kemudian di bagian ini kita klik lagi nih ya, setting. Di bagian ini kita klik lagi nih, ada language. Ini satuannya bahasa Inggris. Settingannya kalau kita mau mengubah ke bahasa Indonesia, bisa kita ubah Indonesia. Lalu kita simpan pengaturan. Nah, ini satuannya bahasa dari aplikasi ini sudah bahasa Indonesia. Nah, ini basic toolnya, ini peralatannya, kali ini aljabar. Aljabar ya, kita bisa mengetikkan persamaan atau fungsi atau apapun di sini ya. Nah, di peralatan ini kita klik more. Nah, di sini kita klik more lagi.
Nah, ini sudah tampil semuanya. Di geometri ini ada basic tool yang isinya kita bisa memindahkan ya, titik baru, ruas garis segala macamnya, ada edit, ada construct, ada measure pengukuran, ada point, ada lines, ada circle, ada polygon, ada conic, ada transform, ada media, ada other. Nah, ini menu-menu ini harus dipahami semuanya. Kalau tidak, kita akan kesusahan nantinya ya dalam memahami GeoGebra ini. Misalnya kita membuat titik. Nah, ketika kita klik ini, maka ada bantuannya di sini. Klik pada tampilan grafik atau garis, fungsi atau kurva. Misalnya kita buat titik di sini. Oke, kita bisa memindahkan titiknya. Kita bisa pindahkan ke sini ataupun ke sini. Nah, kemudian kita bisa tahu titik ini. Misalnya ini titik apa nih? Kita bisa mengetahui koordinat titik ini dengan klik satu kali, kemudian kita klik pengaturan, kita buat tampilkan label ini hanya nama, ini hanya nama aja, kita buat nama dan nilai, maka akan langsung seperti ini, kita tampil dia. Berarti ini titik negatif 4,6. Atau kita mau mengganti warnanya juga boleh, kita ganti warnanya dengan warna merah, bisa. Atau kita klik, kita ganti titiknya menjadi titik kosong, bisa juga. Nah, itu dia ya. Kita bisa zoom, klik ini, atau kita kembalikan ke ukuran semula dengan klik home. Nanti itu ya. Kita bisa membuat ruas garis di antara dua. Nah, ruas garis di antara titik, pilih dua titik. Jadi kalau kita pilih dua titik, kita pilih titik ini, kemudian kita pilih misalnya titik ini lagi. Nah, jadi ini titik BC. Jadi ini adalah ruas garis. Ini bukan garis. Jadi Anda mungkin sudah mempelajari geometri ya. Nah, beda garis dengan ruas garis. Jadi kalau ruas garis itu merupakan bagian dari garis. Ruas garis bisa kita hitung panjangnya karena dia memiliki ujung dan pangkal. Kalau garis, dia tidak memiliki ujung dan pangkal. Dia tak terbatas ya. Dia hanya memiliki pangkal, mungkin ujungnya tidak ada gitu ya. Nah, misalnya kita mau menghitung panjang dari garis ini bagaimana? Kita pilih measure, jarak atau panjang. Caranya bagaimana? Pilih dua titik atau pilih garis, pilih ruas garis atau pilih poligon atau pilih lingkaran katanya. Jadi kita hitung jaraknya, ini garisnya kan? Nah, ternyata ukurannya adalah 10,2 cm ya, karena ini satuannya cm gitu. Atau kita ubah dulu ini ke cm, pengaturan, sumbu X-nya, satuannya kita pilih cm, kemudian sumbu Y-nya satuannya kita pilih cm juga. Maka ini panjangnya 10,2 cm gitu ya. Nah, ini coba kita pindahkan dulu supaya tidak apa ya. Nah, ini mau kita ubah warnanya, kita ubah jadi warna biru. Oke. Ya. Jadi panjang ruas garis BC ini adalah 10,2. Nah, bisa kita buat ini, kita ganti, misalnya F ini kita ganti dengan labelnya kan F, kita ganti dengan panjang ruas BC. Kita enter. Nah, jadi dia seperti ini. Kita pindahkan misalnya. Nah, di sini. Itu dia.
Atau kita mau membuat poligon, caranya pilih semua titik sudut, kemudian klik lagi titik awal gitu ya. Jadi titik sudutnya misalnya ini 1, 2, 3. Kembali lagi ke titik awal. Misalnya saya membuat segitiga di sini. Kita mau menghitung luasnya, maka kita klik measure, kemudian pilih poligonnya. Maka luas dari DEF adalah 7. Ini luar katanya. Kita klik dulu, kita perbaiki. Luar ini jadi luas. Oke. Nah, ini menjadi apa ya? Titik-titik luas dari koordinatnya ini, maka ini katanya. Mungkin bisa kita perbaiki ini, luasnya adalah pemulanya latex pula salahnya. Kita hapus dulu lah. Hapus, kita klik ya, itu cara hapusnya. Kita klik lagi luas. DEF sama dengan 7. Jadi ini katanya DEF ya. Agak aneh kalau DEF. Kita klik lagi luas sini. Maka ini saya back lagi. Klik lagi luas. Klik pengaturan, teks mana ya, teks salahnya ini luar. Jadi ini memang ada kesalahan di sini ya, biarin aja lah. Sebenarnya ini luas ya, bukan luar. Ini kesalahan dari sistemnya. Kalau kita edit, maka dia akan muncul pula angkanya gitu. Jadi belum ketemu sama saya solusinya bagaimana. Jadi luas, jadi seperti ini dia. Oke, ini kita sudah memahami fitur-fiturnya. Pindah, jadi kita bisa pindahkan gitu ya. Kemudian kita bisa membuat sudut dengan cara pilih 3 titik atau 2 garis. Kita pilih aja 3 titik. Ini misalnya ini lagi. Maka sudutnya berapa katanya? Kita klik pindah dulu ya. Ini kemudian titik ini ke sini. Nanti ini tidak jelas. Ini bisa kita perlebar kayaknya. Karena ini terlalu kecil. Jadi ukurannya kita perlebar. Jadi caranya tadi kita klik 1 kali, kemudian kita klik 3 ini. Pengaturan kita klik ukuran ya, format ukurannya kita perlebar. Format garisnya bisa kita ketebalannya segala macam. Ini dekorasinya, kemudian ini ketebalan garisnya bisa kita tekan. Nah, itu dia. Nah, semua menu ini harus Anda praktekkan, dicoba, karena nantinya ketika mengajar, misalnya mengajar tentang bangun datar dan bangun ruang,
sebaiknya Anda menggunakan media GeoGebra ini. Kalau kita hanya menggunakan medianya berbasis papan tulis saja, itu kita akan memaksa siswa untuk membayangkannya. Sangat susah siswa membayangkannya. Jadi kemampuan siswa tersebut tidak sama dengan kemampuan guru ya. Karena siswanya itu kan siswanya belum terarah penjurusannya. Kalau Ananda sudah mahasiswa matematika, tentu Anda bisa membayangkannya. Jadi jangan samakan Anda dengan siswa Anda nantinya. Nah, dengan adanya aplikasi geometri ini, siswa bisa lebih mengeksplor, kemudian bisa lebih membayangkan, mengimajinasikan geometri yang abstrak tersebut agar lebih bisa dibayangkan gitu ya, karena ini pelajarannya sangat abstrak sekali gitu ya. Apalagi kalau masa daring ini, apa yang mau dilihatnya? Nah, mungkin kertas aja yang dibuat lihatnya, di buku aja yang dilihatnya. Jadi sebaiknya Anda harus memahami menu-menu yang ada di geometri ini. Nah, mungkin kita mau membuat di menu masukan ini ya, di menu aljabar ini kita bisa memanfaatkan. Misalnya kita membuat garis Y sama dengan X kurang 2. Nah, inilah garis Y sama dengan X kurang 2. Ya, turun 2 cm ya, kalau satunya 2 ya. Nah, kalau kita mau mengetahui titik-titik spesialnya, alias titik-titik potong, kalau di sini ya, di garis ini, maka kita klik ini tadi, kita klik ini special point, maka akan tampil garisnya adalah garis G. Nah, garis ini adalah garis G ya, kemudian akarnya adalah J adalah akar dari G. Akarnya adalah, akar itu adalah X ya. X sama dengan gitu ya. Kemudian K adalah perpotongan garis G dengan sumbu Y. Ya, titik potong garis G dengan sumbu Y. Itu dia. Akan tetapi kita tidak bisa melihat berapa nilainya akarnya, maka untuk melihatnya kita klik titik 3 ini, kemudian pengaturan, kemudian kita klik nama dan nilai. Nah, jadi ini klik ini nama dan nilai J 2,0. Di sini kan tidak ada ya. Maka ini kita klik pengaturan, nama dan nilai. Ini titiknya kita pindahkan dulu supaya jelas. Ini titiknya K 0,2. Karena ini masih abu-abu, ini untuk kita mau mengganti warnanya, kita klik satu kali klik ini. Mungkin kita mau ganti warnanya jadi warna merah, boleh juga. Ini jadi warna merah juga boleh. Sedangkan garisnya kita ganti warna biru juga boleh. Oke, kita bisa zoom. Nah, inilah garis Y sama dengan X kurang 2. Nah, silakan dipraktekkan dengan baik fungsi-fungsi dari menu ini. Jika sudah, nanti silakan Ananda save dengan cara klik ini, save, kemudian simpan. Ya, Anda harus buat akun GeoGebra dulu atau diekspor aja ya, atau diekspor ya, diekspor menjadi, kalau PNG ini image ya, ini PDF menjadi GGB, format GGB aja, GeoGebra file.
karena nanti bisa dibuka dan diedit kembali. Misalnya di sini Anda buat nama, kemudian underscore-nya nama, strip, tugas 1, GeoGebra, save. Nah, file ini yang nanti Ananda kirimkan ke e-learning sebagai tugasnya, yang mana nanti saya ingin Anda membuat apa ya, Anda bisa membuat beberapa file, tapi ada semua menu-menu yang ada di sini. Jadi semua menu-menu yang ada di sini harus Anda coba ya. Kalau bisa Anda buat banyak filenya boleh juga, atau satu file saja lah ya, satu file saja, karena nanti susah saya memeriksanya gitu ya. Jadi file ini Anda kirimkan ke saya di e-learning. Nah, mudah-mudahan materi ini bermanfaat, sedikit banyak bermanfaat. Nah, untuk pemanfaatan fitur-fitur ini Anda bisa melihat di buku yang sudah saya berikan atau di channel-channel YouTube lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.